berarti sebagai orang tua dia tetap ingin mengantarkan anaknya meraih cita-cita. Atau dengan kata lain, Ismail yang tidak jadi dikorbankan itu merupakan wujud dari pencapaian cita-cita Ibrahim. Namun izinkan dalam kultum siang hari ini tidak membahas ustadznya, tapi membahas yang lain yang saya inspirasi dari sebuah doa yang saya dapatkan inspirasinya dari doa Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Doa yang kedua, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang yang datang di kemudian hari. Ini menjadi menarik. Ternyata doa ini terbukti terwujud, dan apa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim itu sampai sekarang tetap kita lestarikan. Bahkan syariat-syariatnya tetap kita jalankan. Makna dari doa ini sejatinya adalah bagaimana dalam hidup ini kita punya karya, kita punya legacy yang baik, punya warisan yang dikenang dan dilanjutkan oleh orang lain. Makanya pemimpin-pemimpin itu pengennya gitu kan, proyek-proyeknya dilanjutkan, ya, infrastrukturnya diteruskan gitu. Tapi jangan sampai korupsinya yang terus-menerus gitu. Nah, apa yang kita bisa warisi dari Ibrahim? Ini sangat menarik figur Ibrahim yang minggu lalu, Rabu lalu barangkali kita banyak bicarakan saat Idul Adha ya, Idul Kurban ya. Legasi Ibrahim itu sangat banyak. Ibrahim dan keluarganya sangat banyak, dan itu menjadi core dari ajaran Islam. Menjadi substansi dari puncak pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yang saya sebut ini nanti berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Salah satunya adalah penyebutan nama Ibrahim dalam sholawat kita, yang kemudian disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, gitu kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi setiap sholat kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk mengenang, untuk menyebut nama Ibrahim. Nah itu tentu ini merupakan buah tutur yang terbaik karena disebut dalam ibadah kita ya. Jadi sholawat yang paling baik menurut para ulama itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Bukan solawat-solawat yang dibuat manusia ya. Banyak ya, ada solawat nariyah, ada solawat apalagi munjiah dan macam-macam ya. Yang terbaik dan yang harus kita baca sesuai dengan tuntunan Nabi itu adalah solawat Ibrahimiyah. Dan ini ada kaitan dengan makom, kedudukan Nabi Ibrahim di mata Allah, terutama ketika diperlihatkan kepada Nabi Muhammad bahwa saat Mi'raj posisi Nabi Ibrahim itu tertinggi di langit ketujuh. Kalau Nabi Muhammad sampai Sidratil Muntaha, Nabi Musa di langit ke-6 gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa posisi Ibrahim itu luar biasa. Sehingga sekali lagi ini merupakan buah tutur lisana sidqin fil akhirin ya. Yang kedua, ini kalau boleh kita sebut rekam jejak spiritual Ibrahim. Yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah Ka'bah, karena yang meninggikan fondasi dan juga meninggikan bangunan itu adalah Ibrahim beserta anaknya. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawaida minal baiti wa Ismail, gitu ya. Ini merupakan kiblat umat Islam. Kiblat itu maknanya adalah arah dan sekaligus poros persatuan. Di situ kita bersatu, kita menghadap kiblat yang sama pada saat sholat. Kemudian pada saat kita tawaf juga mengelilingi Ka'bah yang sama. Sehingga wajar Nabi Ibrahim dianggap dinilai sebagai bapak tauhid. Tauhid itu salah satu maknanya adalah yang menyatukan, mengintegrasikan, di samping mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Melalui Ka'bah yang ada di Mekah, kita semua setiap hari minimal 5 kali menghadap Allah dengan cara menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Selain Ka'bah, rekam jejak spiritual Ibrahim lainnya adalah Maqamu Ibrahim, dan itu diabadikan dalam Quran. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan hendaklah engkau jadikan makom, bukan makam ya. Kalau makam itu kuburan, makom itu adalah bekas atau jejak telapak kaki Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah itu, yang waktu itu sebuah batu digunakan untuk membangun Ka'bah. Dan sedemikian Allah mengapresiasi perjuangan Ibrahim sehingga makomnya itu disuruh kita jadikan sebagai tempat sholat, terutama setelah kita melaksanakan sholat tawaf ya, tawaf. Masih di lingkungan apa? Di lingkungan Masjidil Haram, di situ juga ada jejak spiritual dan jejak lainnya berupa sumur Zam-Zam. Kita tahu sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang dibuatkan oleh Allah melalui malaikatnya ketika ibunda Ismail, Hajar, mencari air kehidupan. Ketika beliau merasa belas kasihan terhadap anaknya yang merasa kehausan dan kelaparan dan bahkan nyaris kehabisan persediaan makanan, dia akhirnya mencari keluar dari komplek Ka'bah itu, agak keluar sedikit ke arah yang sekarang disebut, dan ini juga menjadi jejak lagi, yang disebut dengan Mas'a, tempat pelaksanaan sa'i antara Bukit Sofa hingga Bukit Marwah. Dan ini merupakan perjuangan yang luar biasa untuk ukuran saat itu. Seorang ibu harus lari mondar-mandir 7 kali. Waktu itu belum ada AC, belum ada atapnya, masih terbuka, panas. Dan Mekah dikenal saat itu sebagai negeri yang gersang, yang kering, kerontang, tidak banyak pepohonan. Tapi nanti Nabi Ibrahim berdoa ya. Di antara doanya itu warzuk ahlahu minas samarat ya. Dan terbukti meskipun Mekah nggak banyak tanaman seperti di Lombok, tetapi buah-buahannya melimpah. Air Zam-Zam itu adalah bukti bahwa Allah meridhoi dan mengapresiasi perjuangan ibunda, seorang ibu yang bekerja keras untuk mencarikan air kehidupan bagi anaknya, sehingga air Zam-Zam yang kita kenal sekarang ini menjadi air yang abadi, yang diminum oleh sebanyak apapun jamaah kelihatannya nggak berkurang. Dan di situ tampaknya rasionalitas kita nggak bisa menerima ya. Bagaimana mungkin di tempat yang kanan kiri tidak banyak pepohonan tetapi airnya nggak habis-habis. Ini kan luar biasa, ini mukjizat yang luar biasa. Dan menariknya ibunda Ismail ketika berusaha mencari air kehidupan itu memulainya dari sofa. Sofa itu artinya kebersihan dan kesucian hati, ketulusan hati. Jadi berusaha, bekerja ya, berkarya itu harus dimulai dari sofa, sebagaimana ibunda Nabi Ismail. Kalau dimulai dari sofa, insya Allah bisa mengantarkan kita kepada marwah. Marwah itu adalah sesuatu yang membuat kita puas hati. Karena apa yang kita kerjakan itu selain sudah maksimal, juga memberikan dampak yang positif bagi orang lain, memberi nilai manfaat bagi orang lain. Dan terbukti hasil dari kerja kerasnya ibunda Nabi Ismail itu Allah hadiahkan sumur Zam-Zam tadi. Kemudian masih di lingkungan Ka'bah itu ada namanya Hijir Ismail. Ada pembatas kira-kira setinggi 1 meter lebih dikit mungkin ya, seukuran saya segini ya. Itu diyakini sebagai tempat di mana dulu Nabi Ismail dirawat atau berada di situ. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Ka'bah itu berada atau menghadap ke pangkuan Nabi Ismail. Dan ini juga kemudian oleh Islam dijadikan sebagai salah satu tempat yang sangat mustajab dengan kita melaksanakan sholat di dalam Hijir Ismail. Bahkan Hijir Ismail itu menjadi bagian dari Ka'bah, sehingga kalau kita tawaf
itu harus melintas di luarnya, tidak boleh di dalamnya. Tetapi setelah selesai tawaf, kalau kita mau sholat di sana itu boleh sholat di dalam Hijr Ismail, yang berarti sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itulah jejak rekam spiritual Ibrahim yang diwariskan kepada kita, yang terus menjadi buah tutur kita hingga selamanya, hingga hari kiamat. Buah tutur lainnya yang sangat menarik dan perlu kita warisi dari Ibrahim adalah doa. Doa Nabi Ibrahim itu termasuk yang paling banyak di dalam Quran. Salah satunya tadi, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, anugerahi aku, hukman di situ diartikan ilmu. Ilmu yang mencerahkan, ilmu yang memberikan kearifan-kearifan. Wa alhiqni bis-sholihin. Bayangkan seorang nabi masih ingin minta kepada Allah dipertemukan, diperjumpakan dengan orang-orang soleh. Doa lainnya yang saya kira juga abadi dan layak kita baca terus adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nama di dalam surat Ibrahim. Berarti surat Ibrahim itu juga salah satu bentuk jejak spiritual yang tetap harus kita warisi sebagai buah tutur yang baik, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, anak cucuku termasuk orang-orang yang mau melaksanakan sholat. Wahai Tuhanku, terimalah doaku. Di lanjutan ayat itu Allah juga merekam doa Ibrahim yang saya kira ini sangat layak dan harus terus kita amalkan adalah Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang beriman pada hari hisab nanti. Jadi doa Nabi Ibrahim merupakan jejak spiritual yang patut kita warisi, kita teladani, dan kita amalkan. Selain daripada itu, jejak spiritual Ibrahim lainnya adalah ketika beliau disuruh oleh Allah memanggil seluruh umat manusia untuk menjalankan ibadah haji. Meskipun disuruhnya di tempat sunyi, menurut sebuah riwayat Ibrahim itu naik ke Jabal Abi Gubes, gunung bukit di luar Masjidil Haram, ya, menyeru, dan memang betul menyerukan. Tetapi waktu itu Ibrahim sempat protes, ya Allah, bagaimana mereka akan bisa mendengar suaraku padahal aku berada di tempat yang sunyi, sepi, nggak ada umat manusia. Allah bilang, sudahlah, tugasmu hanya menyeru saja. Nanti yang akan menyampaikan, yang akan membuat viral panggilan haji itu adalah aku, kata Allah. Maka dalam surat Al-Hajj Allah merekam itu, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan terbukti yang hadir memenuhi panggilan Nabi Ibrahim melalui ibadah haji itu tahun ini mencapai 2,8 juta. Bayangkan, 2.800.000 manusia. Belum lagi yang berangkatnya dari sana, ya, pasti lebih banyak lagi. Ini luar biasa. Belum ada panggilan manapun yang dihadiri atau diresponi sebanyak itu. Misalnya kita di masjid ini, mungkin jamaah umat ini, entah itu dosennya, pimpinannya, atau mahasiswanya, katakanlah berjumlah 5.000. Saya kira belum pernah ya 5.000 bisa hadir semuanya di sini. Nah, panggilan Ibrahim ini luar biasa. Dan ini yang saya kira merupakan cerminan dari dikabulkannya doa Ibrahim tadi. Rabbi ja'alni waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini buah tutur yang baik. Jadi ternyata buah tutur itu adalah legacy, terutama di bidang spiritual, bukan fisik. Kalau fisik itu gampang rusak, cepat diganti juga oleh yang berikutnya, ya. Satu lagi yang juga menarik kita warisi dari Ibrahim adalah Mina. Mina itu tempatnya, tapi yang diwarisi oleh kita, oleh jamaah haji itu adalah Romyul Jamarot. Ini yang berkaitan dengan ibadah kurban, berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban.
Jadi singkat cerita, ketika Allah menyuruh Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, ya sempat sih ada dialog ya, sebagai orang tua yang baik ya, mengajak dialog anaknya, wahai Ananda, aku telah bermimpi dan dalam mimpi itu aku disuruh menyembelihmu. Gimana kira-kira menurut pendapatmu? Sang anak sebagai putra yang baik, putra yang berbakti, dia ngomong langsung, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayanda, laksanakan aja, eksekusi saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar menerima ujian iman. Dan saat itu Ibrahim langsung mengeksekusi dengan mengajak anaknya dari Mekah, dari Baitullah menuju Mina. Jaraknya lumayan, berapa itu? Ya, singkat cerita, di Mina Nabi Ibrahim berusaha melaksanakan perintah Allah dengan membaringkan anaknya. Ketika sudah berbaring, setan datang menggoda bertubi-tubi. Bahkan godaannya itu nggak tanggung-tanggung. Sempat dikatakan nih, menurut sebuah riwayat, wahai Ibrahim, kamu ini sudah gila atau enggak ini? Anak sendiri kok akan kamu bunuh, akan mati di tanganmu gitu. Berulang kali diprovokasi sehingga Ibrahim tidak banyak bicara, ambil batu kerikil dan melemparkannya berulang kali. Dan sampai berpindah-pindah 3 kali yang kemudian dinapaktilasi oleh jamaah haji, gitu kan. Nah, yang menarik adalah, kalau boleh saya katakan, ini adalah sebuah warisan spiritual yang menarik, bahwa millata Ibrahim, agama atau ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu oleh Nabi disempurnakan, ya. Selain disempurnakan, misalnya tadi ya, ada tawaf, ada sa'i ya, dalam bentuk seperti itu, juga diintegrasikan, disempurnakan dan diintegrasikan. Jadi Mina itu peristiwanya adalah penyembelihan Ismail yang kemudian ditebus oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim ya. Diintegrasikan ke dalam ibadah haji. Bagi yang tidak berhaji atau yang berhaji tetap disunahkan menyembelih hewan kurban, tapi yang berhaji diwajibkan melempar setan, kira-kira begitu. Sebagai simbol perlawanan, sebagai sebuah bentuk pemberontakan oleh kita bahwa setan itu nggak boleh dijadikan kawan, harus dijadikan musuh, karena perintahnya begitu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Di ayat yang lain, fattakhiduhu aduwa. Karena itu jadikan setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman. Kalau kata 7 dalam bahasa Arab itu sebetulnya bukan 7 dalam arti real. Tawaf 7 kali itu maknanya maksimal, kira-kira seperti itu. Karena bilangan 7 di masa itu dipahami sebagai bilangan yang paling maksimal ya. Dengan melempar 7 kali itu berarti kita harus terus-menerus dan selamanya melawan setan. Nah, mengapa Mina? Ini ada yang menarik. Saya analisis dari aspek bahasa. Mina itu punya 2 makna. Yang pertama, al-mawaddah wal mahabbah, cinta. Dan yang kedua adalah al-amal, cita-cita. Mengapa Ibrahim itu menyembelih putranya yang disayanginya itu di Mina? Rupanya di sini ada pelajaran menarik. Menariknya adalah bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan cinta Allah yang sejati kalau kita tidak mengorbankan yang paling kita cintai. Dan Ismail itu adalah bentuk pengorbanan yang paling dicintai oleh Ibrahim dan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada lain. Kalau harta, kita berkorban harta kan biasa, gampang dicari gitu. Nah, ini yang dikorbankan putra sendiri, anak yang sangat disayanginya. Terlebih Ibrahim itu bisa mendapat keturunan Ismail usianya sudah sangat senja. Sudah 80 tahunan tahun, 80-an tahun gitu ya. Sudah cukup tua, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah yang sejati, maka kata kuncinya adalah berkorban yang paling kita cintai. Tentu sesuai dengan syariat yang nanti ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, tentu bukan berkorban anak kandung kita, tapi berkorban apa? Berkorban hewan. Pelajaran lainnya adalah bahwa mengapa
Ismail diganti dengan hewan kurban? Menurut tradisi yang ada di saat itu banyak raja-raja, termasuk Raja Namrud di masa Nabi Ibrahim hidup, itu suka mengorbankan manusia, menumbalkan manusia. Manusia jadi tumbal atas nama kekuasaan. Sehingga makna penggantian Ismail dengan hewan kurban itu adalah bahwa sejak hari itu berkorban atau mengorbankan manusia itu harus diakhiri. Dan ini nanti diperkuat oleh Nabi Muhammad dengan orasi atau pidato wadaknya. Di Mina itu 2 kali Nabi khutbah, tanggal 11, 12. Di Arafah juga sama, di dekat Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah itu juga berkhutbah yang sama, dan khutbahnya kurang lebih sama. Ayuhan nas gitu ya, isma'u qauli dan seterusnya. Pesannya adalah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hada. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu suci. Darah itu suci artinya tidak boleh ditumpahkan. Orang nggak boleh membunuh, menyakiti, melanggar HAM terkait dengan harkat martabat manusia. Orang juga tidak boleh mencuri, korupsi dan sebagainya, karena harta itu merupakan titipan dari Allah dan seterusnya. Jadi pesan dari Mina itu adalah sebetulnya pesan HAM yang paling utama. Bagaimana kita menghormati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, terutama hak hidup. Karena Ismail akhirnya tidak jadi disembelih. Yang harus disembelih itu adalah binatang. Yang harus disembelih itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia, seperti rakus, serakah, egois, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi maknanya cinta ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka kita harus mengorbankan yang kita cintai. Yang kedua, cita-cita. Dengan digantikannya binatang sembelian, Ismail tidak jadi disembelih, itu berarti sebagai orang tua dia tetap ingin mengantarkan anaknya meraih cita-cita. Atau dengan kata lain, Ismail yang tidak jadi dikorbankan itu merupakan wujud dari pencapaian cita-cita Ibrahim. Sekian lama berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan, dan akhirnya beliau sanggup mengantarkan anaknya menjadi penerusnya, menjadi nabi yang melanjutkan perjuangannya. Itulah beberapa rekam jejak spiritual Ibrahim yang sampai saat ini tetap viral. Betapa tidak viral ya, karena tiap saat kita sebut namanya kan. Hanya memang tidak masuk koran, tidak masuk TV, tapi viral. Maka ungkapannya lisana sidqin, buah tutur yang baik, bukan buah tutur yang tidak baik. Kita tidak berharap ke depan siapapun di antara kita, termasuk pemimpin-pemimpin kita, mewariskan lisana kadhibin, buah tutur yang dusta atau yang jelek, karena mungkin isinya banyak pencitraan dan pembohongan publik ya. Kita ingin seperti Ibrahim. Mudah-mudahan dengan sedikit ulasan tentang rekam jejak spiritual Ibrahim, kita termasuk hamba Allah yang berusaha untuk meneladani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan kita mewariskan sesuatu yang baik, insya Allah kita dikenang sebagai hamba yang baik. Itulah mengapa kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.